Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kewajiban kaum muslimin wal muslimat di bulan suci Ramadan adalah menunaikan zakat fitrah. Suatu zakat untuk mensucikan jiwa kita yang diwajibkan kepada seluruh umat Islam yang hidup di masa Ramadan. Baik itu laki perempuan, tua muda, bahkan anak kecil, bahkan budak sekalipun, itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Persoalannya kali ini masih banyak masyarakat yang kebingungan ketika melihat beberapa perbedaan ukuran besaran beras dalam kilogram ataupun dalam nominal uang dari berbagai daerah yang ada, khususnya di Jawa Barat ataupun di Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Sebetulnya ini terjadi karena perbedaan penafsiran. Yang dulu di zaman Rasulullah SAW bahwa zakat fitrah itu adalah satu so'. Satu so' ini adalah ukuran takaran, bukan ukuran timbangan. Sehingga sudah dipastikan ketika dikonversi dari takaran ke timbangan itu banyak perbedaan-perbedaan satu sama lain tergantung para penafsir dan dasar apa yang digunakan. Ada yang saat ini mungkin 2,8 kg, ada yang 2,75, bahkan ada yang 3 kilo. Salah satu bukti perbedaan ukuran zakat fitrah yang terjadi misalkan di kota kita, Cirebon, di antaranya 2,8 kg. Sementara di Kabupaten Cirebon 2,75 kg dan di Majalengka 3 kg. Ini 3 kota yang berbeda menentukan ukuran zakat fitrah yang diuangkan. Juga dikonversi dalam bentuk beras. Bagaimana ketika kita ingin berzakat di luar daerah kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengikuti ketentuan yang ada di daerah kita atau ketetapan yang ada di tempat kita zakat? Misalkan saya orang kabupaten ingin zakat di kota, apakah saya harus mengikuti standar kota atau kabupaten? Sebaiknya sebetulnya mengikuti standar di lembaga zakat yang ditetapkan. Kalau misalkan di lembaga zakat yang ada di kota Cirebon, kita mau menunaikan zakat melalui lembaga tersebut, maka ikutilah ukuran yang berlaku di lembaga tersebut. Sebaiknya begitu. Kalaupun tidak begitu, ketika kita memang mengikuti standar di daerah kita dan kita yakin dengan hal itu, sebetulnya tidak apa-apa. Tapi untuk tertib administrasi, karena di sini juga ada pelaporan dan kemudian juga distribusi dan sebagainya, ada mustahikun yang terdata, maka alangkah baiknya kalau kita berzakat di suatu daerah di luar dari daerah tempat kita tinggal, maka ikutilah ukuran takaran yang ada di daerah tersebut. Bagi masyarakat jangan bingung, ikuti saja di daerah masing-masing besaran zakat fitrah berapapun, karena itu berdasarkan penafsiran sekali lagi dari satu so' yang berbeda. Karena satu so' itu ukuran takaran bukan timbangan, sehingga sekali lagi itu pasti akan menyebabkan perbedaan-perbedaan. Jangankan di konteks saat ini, dulu para madhahibul arba'ah saja berbeda pendapat tentang satu so'. Ada yang mengatakan 2,8, ada yang mengatakan 2,75. Misalkan Imam Hanafi mengatakan 2,8 ataupun 2,8 kg, sementara imam-imam yang lain 2,75. Ini tidak aneh. Persoalan fikih itu akan selalu sesuai dengan konteks. Tetapi khusus untuk zakat fitrah, bagi kita tidak usah bingung, tidak usah ragu. Kita serahkan kepada para ahli. Dalam hal ini mungkin lembaga amil zakat infak sedekah, Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia yang punya wewenang untuk menentukan di daerah masing-masing berapa besaran zakat fitrah yang harus kita keluarkan tahun ini. Yang terpenting, jangan
salah memilih lembaga untuk mengeluarkan zakat infak dan sedekah, khususnya zakat fitrah, tunaikanlah, titipkanlah kalau harus melalui lembaga yang terpercaya, ataupun langsung kita salurkan kepada fuqara wal masakin yang ada di sekeliling kita. Semoga kita semua dengan zakat fitrah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat mensucikan jiwa dan raga kita dari berbagai kotoran dosa dan kesalahan. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.